Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Kami dari kelompok 2, yang beranggotakan Andika Elvira Damayanti dan Esther Mustika Simbolon, akan menjelaskan materi tentang desentralisasi. Tujuan dari video ini yaitu memberikan pemaparan tentang desentralisasi terutama bagi kesehatan. Ada beberapa topik yang kami bahas, yang pertama pengertian desentralisasi, kedua tujuan dari desentralisasi, ketiga jenis desentralisasi, keempat kebijakan desentralisasi di bidang kesehatan dan terakhir tujuan dan efek desentralisasi bagi kesehatan. Mari kita bahas topik pertama tentang pengertian desentralisasi. Menurut etiologi, de berarti lepas dan centrum berarti pusat. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan pengertian desentralisasi kesehatan adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga terwujud derajat kesehatan yang baik pula. Dan masalah kesehatan merupakan urusan bersama pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dengan adanya desentralisasi kesehatan diharapkan dapat meningkatkan respon, efisiensi, dan efektivitas sistem kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua tentang tujuan dari desentralisasi, ada beberapa tujuan dari desentralisasi yaitu yang pertama, pemberdayaan lokal di mana pemberdayaan lokal akan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sehingga mereka bisa lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Tujuan yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas, dengan kewenangan yang tersebar, pengawasan oleh masyarakat lokal terhadap pemerintah daerah menjadi lebih mudah, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan yang ketiga adalah pengembangan daerah, di mana pengembangan daerah akan mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya mereka secara optimal. Tujuan yang keempat adalah pengurangan beban pemerintah pusat yaitu mengurangi beban pemerintah pusat dengan mendistribusikan sebagian tanggung jawab dan kewenangan kepada pemerintah daerah. Dan untuk topik yang ketiga yaitu jenis desentralisasi. Jenis desentralisasi berdasarkan level kewenangan. Pertama, dekonsentrasi yaitu pengalihan beberapa kewenangan atau tanggung jawab kepada perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Kedua, delegasi yaitu penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pusat ke lembaga atau badan tertentu di tingkat daerah. Ketiga, devolusi yaitu penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pusat ke daerah yang bersifat otonom. Dan jenis desentralisasi berdasarkan bidang kewenangan ada tiga. Yang pertama politik yaitu pelimpahan wewenang politik dari pusat ke daerah untuk memperkuat demokrasi lokal dan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan. Kedua, fiskal yaitu pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan dari pusat ke daerah untuk memberikan otonomi dalam mengelola anggaran dan keuangan. Ketiga, administrasi yaitu pelimpahan wewenang administratif dari pusat ke daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Topik yang keempat yaitu kebijakan desentralisasi di bidang kesehatan. Kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik. Dasar hukum desentralisasi kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, PMK Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian urusan bidang kesehatan yaitu upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan minuman, pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa contoh desentralisasi bidang kesehatan, antara lain yang pertama pengelolaan fasilitas kesehatan yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab atas manajemen, perencanaan, dan pengembangan fasilitas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit, di wilayahnya. Contoh kedua pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan yaitu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merekrut, menempatkan, dan mengelola tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan dan nakes lainnya, di daerahnya sendiri. Contoh ketiga perencanaan program kesehatan lokal dan pemberdayaan masyarakat yaitu Pemda dapat merencanakan program kesehatan sesuai dengan kebutuhan lokal. Misalnya program imunisasi, pencegahan penyakit tertentu, atau upaya promotif preventif lainnya.
Topik yang kelima yaitu tujuan dan efek desentralisasi di bagi kesehatan. Tujuan desentralisasi dalam kesehatan adalah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan kesehatan melalui pemindahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lembaga lokal. Dampak positif desentralisasi di bidang kesehatan. Yang pertama, peningkatan efisiensi yaitu pemerintah daerah dapat mengelola dan mengalokasikan sumber daya kesehatan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan lokal. Dampak positif kedua peningkatan aksesibilitas yaitu layanan kesehatan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat karena pengambilan keputusan dan pengelolaan berada lebih dekat dengan komunitas. Dampak positif ketiga, responsivitas yang lebih baik yaitu pemerintah daerah dapat merespons lebih cepat dan lebih tepat terhadap masalah kesehatan yang muncul di setiap wilayah. Dampak positif keempat, pemberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat. Masyarakat lokal memiliki lebih banyak suara dalam pengambilan keputusan terkait layanan kesehatan. Dampak positif kelima, inovasi lokal yaitu daerah dapat mengembangkan solusi inovatif yang spesifik untuk masalah kesehatan yang unik di wilayah mereka. Sementara dampak negatif desentralisasi di bidang kesehatan, yaitu yang pertama, variasi kualitas layanan di mana kualitas layanan kesehatan bisa bervariasi antar daerah tergantung pada kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah. Dampak negatif kedua, potensi ketidaksetaraan yaitu jika tidak dikelola dengan baik, desentralisasi dapat memperbesar kesenjangan antara daerah yang kaya dan daerah yang miskin dalam hal akses dan kualitas layanan kesehatan. Dampak negatif ketiga ketergantungan pada kapasitas lokal yaitu keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kelompok 2 pamit undur dan terima kasih.